Nggih. Kalau begitu, karena Bu Tati sudah rawuh, monggo Pak Tori langsung saja. Saya timer 45 menit maksimal ya Pak. Ya, siap. Baik, bisa saya sudah mulai, Bu Indah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Siap, Pak. Alhamdulillah, baik-baik Pak Sehat, Tori. Pak. Pandemi ini ya, semoga tetap sehat selalu. Ini yang paling utama nih dalam kondisi pandemi ini adalah kesehatan ini. Jadi anak-anak kita belum bisa tatap muka, sehingga saat ini kita masih proses pembelajarannya daring, sehingga kondisinya sedemikian. Jadi kita maksimalkan nanti untuk anak-anak, harapannya nanti fokus pada pembelajaran hari ini. Kita hanya 1 jam lagi. Kalau bisa device-nya disiapkan ada 2 ya. Jadi kalau sekarang ada ngadep laptop, disiapkan di sampingnya ada HP, ready juga nanti untuk proses pembelajaran. Kita coba multitasking, harapannya nanti itu untuk kontrol aktivitas siswa ya. Baik, sebelum dimulai silakan Pak siswa Anwar Setiawan, silakan dipimpin doa dulu. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kita sudah doa untuk mulai pembelajaran. Saya coba absen dahulu ya. Ini dari kehadirannya anak-anak. Siswa Ahmad Muammar. Monitor. Ada Pak. Oh, baik. Siswa Anwar Setiawan. Hadir Pak. Baik. Siswa Purwanto. Hadir Pak. Siswa Umarto. Hadir. Oh ya. Siswa Jeffrey Sudarmono. Hadir Pak. Siswa Hari Kristianto. Hadir Pak. Siswa Wawan. Hadir Pak. Ya, ini Wawan. Siswa Basuki Rahmat. Oh, ini masih berhalangan hadir ya. Tadi izin datang terlambat. Lanjut yang berikutnya siswa M. Amir Sarifudin. Hadir Pak. Oke. Siswa Aan Septian. Hadir Pak. Siswa Royan Wicaksono. Hadir Pak. Baik, ini berarti lengkap 11, cuman 1 Basuki Rahmat izin datang terlambat tadi ya. Baik, anak-anak, ini sebenarnya untuk pembelajaran teknik pemesanan bobot, ini banyak materinya, cuman sebelum melangkah jauh, kita pertemuan hari ini harus menuntaskan pemahaman kalian tentang pengasahan alat potong. Jadi kalau dalam mesin bobot ini ada pahatnya yang digunakan atau alat potongnya, sehingga kita perlu memahami bagaimana proses mengasah alat potong itu seperti apa. Ini saya coba share screen untuk materi yang saya coba tampilkan. Terlihat belum anak-anak? Sudah Pak. Sudah ya. Baik, ini teknik pemesinan bobot asap pahat. Jadi ini pentingnya materi ini untuk kita pelajari hari ini karena banyak di lapangan ini siswa-siswa kakak tingkat kalian itu bisa membobot, tapi kalau bagian asap pahat mereka tidak familiar sehingga mereka kasihnya ke tulumen. Jadi ini suatu kompetensi yang harus dicapai juga oleh kalian yang mana perlunya menguasai asap pahat. Jangan sampai nantinya materi asap pahat ini tidak dikuasai sehingga bisanya cuma bubut, ngitung parameter. Padahal ini yang mendasar juga. Bagaimana kamu menguasai yang namanya mengasah pahat ini, pada akhirnya nanti akan menjadi
satu dasar untuk pembelajaran mesin bubut selanjutnya, baik itu nanti jenis-jenis pembubutan ataupun parameter dan tingkatan teknik mesin bubut yang lainnya. Nah, ini kondisi awal kalau kita pakai jenis pahat HSS. Kalau kita pakai yang karbida sudah insert gitu ya, dipasang, cuman kita akan belajarnya ini dari HSS. Jadi kita mengenalnya dari pahat yang kondisi utuh. Jadi kalau beli di pasaran itu kondisinya utuh seperti ini. Jadi ketika utuh seperti ini kita harus tahu bagaimana pengondisiannya, bagaimana langkah awalnya untuk agar bisa digunakan sebagai pahat. Jadi kalau anak nanti beli di pasar itu utuh seperti ini tidak mungkin udah disetting, itu tidak mungkin. Kecuali kalau insert ya, insert tinggal kita pasang. Jadi kita harus tahu pahat manual seperti apa. Nah, ini bagian awal yang digerinda. Ini saya coba sederhanakan. Ini kita coba untuk pahat rata kanan, yang mana ini biru, kuning, dan merah. Ini adalah sisi di mana yang mestinya nanti digerinda. Sehingga ketika pahat awal utuh, jadi sisi depannya yang kuning ini saya dulu. Setelah itu sisi kirinya yang bagian merah ini. Lantas yang terakhir ada bagian atas yang biru ini. Setelah ini tajam, terus nanti bagian ujungnya dibulatkan. Ini bagian-bagian yang nanti mesti digerinda untuk yang rata kanan ya. Kita sederhananya rata kanan dulu. Nah, ini langkah pertamanya. Langkah pertamanya ini kalau kalian lihat yang digerinda bagian ujungnya. Bagian ujungnya digerinda. Dan ini upayakan sebidang. Sebidang itu dalam artian ketika pahat mengenai gerinda itu satu sisi bidang. Jadi kalau kamu perhatikan di seperti ini kan satu bidang. Ini yang kursor saya gerakkan. Tapi kalau dia dua bidang itu kebentuk ada sudut di satu sisi ini, ada dua sudut, ada satu sudut yang mana nanti memperlihatkan ada beberapa bidang, satu, dua atau tiga gitu. Jadi diupayakan ketika menggerinda nanti hanya ada satu bidang. Nah, ini ada proses quenching pendinginannya. Jadi dia setelah di gerinda tentunya dia panas, sehingga jangan lupa ada proses quenching pendinginannya. Nah, ini langkah keduanya, sederhananya ini bagian yang kiri. Jadi yang kiri di saya dulu. Kalau tadi di sini bagian warna apa ya? Coba cek. Nah, warna merah. Nah, ini warna merah. Ini bagian yang merah di saya dulu untuk bagian yang kirinya, bagian yang ini yang saya gerakkan di kursor. Ini bagian awalnya langkah pertama, ini langkah keduanya di bagian sini. Jadi yang digerinda dibentuk sesuai sudut yang diinginkan. Nah, langkah ketiganya ini bagian yang atasnya. Bagian atasnya ini jadi ya, sehingga nanti bagian yang biru tadi. Nah, terakhir ini langkah empatnya sedemikian, dibulatkan ujungnya. Ini biar ada bagian yang tidak terkenai benda kerja langsung. Jadi untuk pahat itu lebih awet. Nah, ini materi singkat sekilas untuk yang pahat rata kanan, sehingga sederhananya untuk kalau pengerjaan bertingkat rata itu kita gunakan pahat rata kanan, sehingga sedemikian untuk proses asah pahatnya yang paling awal. Baik, berikutnya ini karena tadi saya minta anak-anak untuk pastikan ada device lagi, kita coba multitasking. Saya coba stop sharing. Ini saya ada sedikit quiz test terkait dengan materi yang barusan saya sampaikan. Saya tampilkan di chat untuk anak-anak bisa klik kerjakan. Biar multitasking enggak apa-apa, juga bisa dari HP. Tapi kalau memang terpaksa pakai laptop ya enggak apa-apa kalau bisa multitasking dari ragam
browser ya. Ini tugas awalnya dari review singkat materi yang tadi saya sampaikan. Silakan coba dikerjakan. Terbaca ya? Baca, Pak. Terbaca. Ini 8.34. Saya beri waktu sekitar 10 menit ya. Sampai 8.44 atau 8.45 untuk mengerjakan. Sambil kita cek tadi yang siswa Basuki Rahmat sudah masuk belum? Oh, sudah. Siswa Basuki Rahmat, monitor? Iya, Bapak. Oh ya, ini ya. Tadi tidak tertinggal jauh ya materinya ya. Mudah-mudahan Bapak cuaca ekstrim di tempat saya ini Bapak jadi agak terganggu nih Bapak untuk akses internet tadi. Oh ya. Ya enggak apa-apa, kita maklumi ini karena kondisi pandemi pembelajarannya daring sedemikian sehingga ragam persoalan seperti halnya sinyal. Ya ini enggak apa-apa, Basuki Rahmat bisa langsung gabung. Terus untuk tugasnya saya posting di kolom chat bit.ly asah pahat 1 ya, itu bisa dikerjakan sampai di 844 ya. Kenapa ya Pak suaranya ya? Oh ya, ini tadi ada yang bocor ya suaranya ya. Terima kasih sudah di mute. Ini saya cek soalnya singkat ya. Tak coba cek yang sudah mengerjakan. Masih 2. Ini bisa lebih cepat, harus 844. Anak-anak kalau bisa lebih cepat nanti kita bisa kebut ke materi berikutnya. Tapi kami limit 844 ya maksimal. Sudah 3 siswa mengerjakan. Empat siswa. Ini genapnya nanti berapa siswa ya? 11 ya? 11 siswa. Oh, ini belum ada yang nilainya 100 ini. Sulit Pak soalnya Pak. Ya, enggak apa-apa. 5 anak masihan. Saya cek ya yang sedang mengerjakan siapa aja. Yang sudah mengerjakan ini mana nama siswanya? Sudah 6 anak. Separuh ya yang sudah mengerjakan.
Yang 5 sepertinya masih berpikir keras ini. Tujuh anak yang sudah mengerjakan. Ini anaknya sudah ada analisis soalnya nih. Tujuh siswa. Kurang 4 siswa. 8. Terlalu lama ya. Habis ini kita percepat saja untuk delapan siswa. Kita cek yang tinggal 3 anak lagi. Anak bisa di mute. Siswa Ahmad Muammar boleh di mute. Oh ya, siap Pak. Baik, ini kita coba cek lagi pekerjaan anak. Tinggal 3 menit lagi. Yang belum mengerjakan silakan segera dikerjakan. Tinggal 3 siswa, silakan. Kita limit sampai 844 ya. Ini hanya 4 soal. Jadi ini refleksi singkat dari yang saya sampaikan materi pertama tadi, kaitan asapahat. Berikutnya saya coba ingin sambil nunggu sampai waktu 844 agar efektif waktunya. Ini materinya saya coba share di mana ya. Materi bahan ajar yang mesti dipelajari oleh anak-anak, sekaligus saya share screen nantinya juga untuk paparan. Sebenarnya dari slide tadi sudah cukup sih, tapi nanti jadi bahan untuk bagian kelompok ya. Sebentar. Tinggal 1 menit. Tiga ajar. Tinggal 1 menit, silakan yang belum mengerjakan. Nah ini usulan dari siswa Basuki Rahmat. Biar sulit Pak, yang penting tidak nyontek.
Oh ya, soalnya mudah, ada yang bilang mudah. Ini tergantung pemahamannya ya saat materi pertama ya. Baik, waktunya habis. Anak-anak, selanjutnya saya akan coba share materi. Saya coba kasih linknya ya, agar nantinya kalian bisa ngakses ngambil materi ini. Saya kirim di sini. Baik, sebentar sebelum saya kasih materinya, saya coba review dari yang kalian kerjakan. Ini sengaja memang tidak saya kasih nama anak-anak, karena ini saya ingin melihat pemahaman singkat dari persepsi kalian yang saya sampaikan tadi ke semuanya. Kalau saya coba review, saya coba share screen ya. Nah, ini perhatikan, ini dari yang kalian kerjakan. Sebentar, ini saya coba share screen. Terlihat? Anak-anak terlihat presentasi saya? Terlihat, Pak. Iya, terlihat, Baik. Pak. Terlihat, Pak. Nah, ini dari pekerjaan kalian rata-rata nilainya di 75 ya, 75. Dan ini jawaban yang benar rata-rata hampir semuanya benar. Yang salah cuma satu, ini ketika gerinda sisi atasnya warna yang tadi tuh. Kalau kita kembali ke soal, jelas ini belum saya refresh nih, kita perbarui coba. Nah, kita coba review nih. Nomor 1 ini sesuai materi yang tadi ya, persis sekali ya. Iya, Pak. Ya benar ya. Jadi ini untuk bagian yang merah ini berarti jawabannya adalah yang Saya jawab sisi kiri, Pak. sisi kiri, betul ya. Yang B yang menggerinda sisi kirinya. Baik, terus yang kedua ini bagian yang kuning. Ini Menggerinda Kalau bagian saya ujung. jawab bagian ujung, Pak. ya betul sekali, ujung ya. Coba tadi siswa Basuki yang tadi datang terakhir ya. Coba nomor 3 tadi jawabnya apa? Siswa Basuki Rahmat. Monitor sinyal ya. Yang lain mungkin? Nomor 3 ini, warna birunya ini? Sisi? Sisi atas, Pak. Di atasnya, atas, Pak. Ya, dan ternyata kesemuanya hampir salah semua ketika di sini. Memang karena enggak saya sampaikan ya. Nah, ini saya coba feedback dari pekerjaan kalian. Ini proses pendinginan yang ideal itu adalah 15 detik. Hampir kesemuanya menjawabnya 20 detik. Hampir kesemuanya menjawabnya 20 detik. Jadi dengan begini saya tahu persepsi kalian bagaimana proses quenching pendinginan pahat itu ketika proses diasah. Itu yang ideal adalah 15 detik ya. Jadi hampir semua menjawabnya 20 detik. Ini 15 detik ada di file materi. Baik, karena ini kita era milenial, ini anak-anak milenial semua, saya berharapnya memang multitasking. Ini maaf kalau Pak Tori juga harus membuat kalian banyak device atau multitasking ya dengan beberapa layar. Kali ini saya minta kalian untuk membaca materi yang coba saya share. Ini silahkan dipelajari sekitar 5 menit, nanti dari 8.48 sampai 8.53. Singkat saja, sebelum pada akhirnya nanti kita akan coba bagi kelompok untuk kalian nantinya bisa eksplorasi dari pembelajaran hari ini. Materinya saya coba share di kolom chat, terlihat anak-anak? Bisa dilihat, Pak.
Baik, sampai 853 ya. 853. Ini silakan diambil langsung di drive. Materinya bisa dipelajari. Sekilas hanya 5 menit, sekarang 49, tinggal 4 menitan lagi ya. Sambil saya coba anak-anak sambil mempelajari itu, saya tanya ini terbiasa mengoperasikan spreadsheet ya? Di HP-nya ada spreadsheet aplikasinya? Ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Kalau nggak ada nanti berarti tautan filenya bisa dipindahkan ke ini. Sebentar. Di tab saja, di tab browser aja ya. Yang nggak ada. Ini aplikasinya anak-anak muda di siapa ini HP-nya? Ini menunjang pembelajaran ya, besok-besok dipasang. Ini penting nih. Classroom, Zoom, Google Meet, Spreadsheet. Nah, ini menunjang pembelajaran. Jadi jangan sampai HP-nya ini penuh dengan aplikasi-aplikasi yang tidak menunjang pembelajaran. Sehingga ketika seperti ini nanti kesulitan. Kalau ini ada yang belum punya Spreadsheet, kalau memori ruang internalnya masih cukup, silakan install. Kalau tidak cukup, emergency nanti pakai laptop kalian ya. Habis ini tinggal 2 menit lagi, pembelajaran sekilas untuk materinya sudah selesai. Yang mesti kalian pelajari berikutnya akan kita bagi kelompok. Nah, dengan bagi kelompok ini nanti tugas kalian untuk saling sharing dengan temanmu, berikut juga dengan tugasnya. Jadi per anak nanti dengan tugas satu kelompoknya, satu kelompok ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Nah, itu nanti silakan dicermati untuk tugasnya. Ini kita masih punya waktu 2 menit. Kalian untuk overview dari materi yang kita coba sharing. Terbaca ya di driver yang saya kirimkan? Iya, Pak. Terbaca, Pak. Terbaca ya. Terima kasih. Nanti saya coba lihat ketika saya coba share kelompok saya pakai spreadsheet anak-anak. Nanti pakai punya drive juga. Jadi kalau anak-anak ini pakai Google Meet ini ya masih nyambung juga sih. Nah, ini nanti saya akan coba lihat harusnya 11 akun aktif di tahapan diskusi ini. Nanti ini sampai 53 untuk kamu pelajari materi singkatnya. Sekilas untuk overview sampai 853. Setelah 853 saya beri waktu sekitar 10 menit. Terlalu lama? 5 menit aja ya, ini 5 menit saja nanti. Jadi setelah ini saya kasih waktu 1 menit dulu untuk pemahaman pembagian kelompok. Baik, habis waktunya untuk belajar tentang materi yang saya share lewat Google Drive. Ini nanti 854. Saya akan coba share pembagian kelompok berikut tugasnya. Nah, anak-anak punya waktu sekitar 854 sampai 859 itu untuk diskusi di kelompoknya sekaligus mempersiapkan nantinya perwakilan kelompoknya presentasi. Jadi nanti ada 3 kelompok yang nantinya kalian akan coba perform pemahaman kalian sejauh mana. Dan itu nanti karena ini waktu Pak Tori terbatas, setelah nanti kalian presentasi perwakilan kelompok di sini dengan pemahaman kalian dan diskusi berdasar tugasnya, baru nanti akan kita kupas di pertemuan berikutnya. Tapi sebelum pembelajarannya berakhir, saya ingin melihat pemahaman kalian dulu di pertemuan kali ini.
Baik, ini sudah 8.54. Kalian punya waktu sampai 8.55. Saya coba kirim untuk pembagian kelompok dan tugasnya ya. Baik, silakan ini pembagian kelompoknya. Saya coba cek langsung di Google Drive-nya. Iya, Ini Pak. berapa akun yang aktif? Satu anak masuk, 2. Diskusinya langsung bisa di kolom sheet-nya anak-anak di sini sesuai kelompoknya masing-masing. 859 saya ingin lihat persepsi kalian sejauh mana tentang tugas yang sudah saya coba berikan. Sampai pada akhirnya pertemuan depan nanti akan kita kupas lebih jauh tentang materi yang saya coba bagi. Oh, ini tidak usah pindah kelompok ya. Siswa hari saya coba hapus, sudah saya bagi. Dicek di sheet yang lainnya. Maaf, Pak. Tadi tidak melihat sheet-nya, Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Silakan diskusi langsung di kolom sheet-nya masing-masing. Delapan lima sembilan atau 900 ya. Nanti kita coba random kelompok mana. Coba cek, anak-anak silakan. Nah, bagus. Itu ada diskusi di kelompok 3. Kelompok 2 sudah mulai ada juga. Kelompok 1 banyak malah, bagus. Kelompok 3 cuma 3 anak, tapi banyak ini materinya. Habis ini kita undi ya. Nanti 9.00 saya kasih waktu tambahan 1 menit. Untuk paparkan saja. Apa yang dibingungkan enggak apa-apa. Atau hasil diskusinya seperti apa. Saya kasih waktu tambahan 1 menit, ini 8.59 sampai 9.00 saja lah.
Kelompok 3 ini cukup banyak. Kelompok 2 ini belum banyak diskusi sama sekali ini ya. Baik, waktunya habis pukul 9 tepat. Saya coba tampilkan sejauh mana pekerjaannya. Tapi ini nanti bisa dikembangkan ya, bisa dikembangkan dari yang kalian kerjakan. Ini kelompok 2 bisa ditambahi dulu juga, kelompok 3 sudah lumayan, kelompok 1 paling banyak ini. Saya tidak melihat dari kelompok mana yang paling banyak atau sedikit, agar lebih fair kita coba undi ya, yang perform presentasi. Nanti ini saya stop sharing, setelah saya undi, saya stop sharing, kalian nanti yang sharing screen ya. Ini saya coba mengaktifasi siswa-siswa saya ini biar enggak gurunya yang aktif. Ini waktunya tepat pukul 9. Kita coba undi ya. Saya coba mention ini. Ini Ahmad Muammar, Anwar Setiawan, Purwanto Umarto siap diundi? Siap, Pak. Kelompok 2, Jeffrey Sudarmono, Hari Kristanto, Wawan siap diundi ya. Banyak langsung materinya. Pak. Kelompok 3, M. Amir Sarifudin, Aan dan Royan siap ya. Siap, Pak. Monitor, kelompok 3, wah siap. Baik. Ini karena Anda siap semua, jadi satu yang mesti kalian pahami, setelah nanti terpilih, saya akan stop sharing. Setelah saya stop sharing, gantian kelompok yang terpilih itu untuk sharing screen. Kalian akan presentasikan singkat saja, 5 menit saja, 5 menit atau 7 menit terkait pembelajaran kalian, pemahaman kalian tentang yang kalian kerjakan, dan bahan diskusinya seperti apa. Nah, nanti kelompok lain juga bisa menimpali untuk menanggapi feedback ya. Baik, biar tidak habis waktunya, kita langsung undi ya. Undi, suka dengan undian seperti ini anak-anak? Ya. Ini biasanya anak-anak cowok suka ini. Terlihat ya gambar undiannya ya di layar? Lihat, Pak. Siap diputer ya? Siap, Pak. Siap ya. Siap, Pak. Nanti silahkan setelah saya putar, kelompok yang menang kita tepuk tangan bareng-bareng. Setelah itu saya stop sharing, kita tunggu kelompok yang menang itu untuk sharing screen. Baik, kita mulai. Kelompok yang akan tampil adalah ya, kelompok 3, tepuk tangan ya. Sorry, bukan kelompok saya. Asik, bukan kelompok saya. Baik, kelompok 3 ya. Ini saya stop sharing. Berikutnya kalian yang sharing screen tentang pemahaman kalian, sejauh mana diskusi kalian. Silakan. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan sharing screen. Persiapan ya kelompok 3. Silakan, tidak apa-apa ditampilkan yang tadi aja dari split sheet-nya aja. Mbak. Ya. Ini ketua kelompoknya ini.
Sudah kelihatan Bapak? Ya, sudah terlihat. Ini Pak, yang kita bahas adalah sudut pada pahat bubut. Ini di sini ada beberapa sudut pahat bubut Pak. Ada sudut total, ada sudut bebas, ada sudut muka. Besarnya untuk sudut muka itu 10 sampai 13. Untuk sudut total itu 12 sampai 15. Untuk sudut sisi itu 12 sampai 15 derajat. Untuk sudut atasnya adalah 80 derajat, Bapak. Itu yang kami pelajari, Bapak. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Sudah jauh pemahamannya ya. Ini dari siswa Aan Septian. Anak-anak, ini saya berakhir ini kalau sesuai jadwal sekitar 9 lebih 10. Ya, tinggal 5 menit lagi. Saya rasa kalau kelompok lain mesti tampil juga tidak efektif. Yang jelas ini nanti kita akan coba jadikan bahan diskusi di pertemuan berikutnya, yang mana untuk tahapan pahat alur, ulir, dan chamber, ya, chamber tirus itu nantinya, sehingga nanti pertemuan berikutnya kita akan fokuskan pada kelompok-kelompok itu. Terima kasih kelompok 3 yang diwakili oleh Aan Septian ya, siswa Aan tadi sudah cukup banyak pemahamannya. Berikutnya kita coba akan gali dan tambahkan lagi dari materi-materi yang diperlukan, sehingga nanti ketika kalian terjun ke bengkel selepas dari masa pandemi ini, kita akan coba tatap muka luring, nanti kita akan ketemu di bengkel. Harapannya pemahamannya anak-anak ini sudah meningkat dan lagi semuanya semakin cerdas dan sehat selalu, yang penting sehat selalu ini kondisi seperti ini. Baik anak-anak, mungkin sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya. Yes, kalau giliran tidak ada yang tanya. Yes, tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Tadi... Minggu depan libur, Pak. Oh iya ya. Sebentar, saya lihat kalender dulu. Lebaran, Pak. Oh iya ya. Lebaran ya. Idul Fitri. Ya, enggak apa-apa. Berarti 2 pekan lagi ya. 2 pekan lagi udah masuk belum ya ini? Maksudnya tanggal 20, ya. Pak. 20 ya. Sudah masuk berarti ya? Iya, Pak. Nanti kita iya. Ketemu 2 minggu lagi. Masih daring ya, anak. Ini belum bisa tatap muka. Nanti kita ketemu. Ini gimana? Lebih suka pakai Google Meet atau Zoom ini? Daring terus, Pak. Mau tatap muka aja, Pak. Sukanya luring, Pak, kita, Pak. Langsung praktek, Pak. Ya, ini kita ikuti aturan pemerintah ya. Saya juga pengennya ngajarnya tatap muka langsung, tapi bagaimana kita harus adaptasi dahulu. Ini bagaimanapun pendidikan penting, tapi kesehatan saat ini lebih utama. Ini juga menjaga anak-anak juga. Baik, terima kasih. Tadi diawali dengan doa. Ini siswanya juga lengkap. Tadi siswa Basuki Rahmat sempat datang terlambat, tapi sudah hadir juga. Untuk mengakhiri kelas ini, pertemuan 2 minggu lagi, pertemuan berikutnya kita akan coba kupas lebih dalam tentang materi perkelompokan tadi, ulir dan alur. Berikut nanti detail tentang sudut-sudutnya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya akhiri, salah satu silakan pimpin doa dulu. Saya Bapak. Oh ya. Doanya. Ya, Basuki Rahmat. Ya. Baik Bapak, teman-teman sekalian, sebelum kita menyelesaikan pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran yang baik dari pertemuan kita hari ini. Doa dimulai. Selesai, terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Basuki Rahmat. Ini tepat 9:09. Saya berakhir di 9:10 harusnya kalau saya jadwal. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat berlibur. Ini hari terakhir. Dan lagi karena sebelum liburan tetap ini himbauannya dari pemerintah ini dilarang mudik ya. Ya, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri kelas hari ini. Sampai jumpa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Tori. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Tori. Oke, Bu Tati, nanti untuk feedbacknya kita kumpulkan